Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Aan Nurjana dari UPT SMP Negeri 2 Adeluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Mengajar berdasarkan platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1, kita belajar tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik mencakup yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 3. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Mendidik dan mengajar. Sistem pengajaran zaman kolonial meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kadangkala murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan tugas, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada kegiatan ini kita belajar tentang kodrat keadaan dan asas trikon. Kodrat keadaan dibedakan menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan keadaan anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak tinggal. Sementara kodrat zaman merupakan perubahan yang terus bergulir terjadi dari waktu ke waktu. Asas trikon. Asas trikon terdiri atas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa dengan mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, tetapi tetap harus disesuaikan kebutuhan. Dan konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti mencakup melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak. Pendidikan dapat memengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada bagian ini kita memahami 5 konsep. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Konsep yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Konsep ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Konsep keempat, menerapkan sistem amal dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan konsep yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada konsep ini, kita diajak memperdalam lagi tentang trisentra pendidikan. Pendidikan dimulai dari keluarga sebagai pusat utama, dilanjutkan pada bagian perguruan atau sekolah, dan yang terakhir masyarakat. Baik, saya simpulkan, belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sekian aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.